Hai sobat, gue Angli Story. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi pada tahun 2002 ada di Amerika Serikat. Kasus ini menginspirasi Gillian Flynn yang akhirnya menerbitkan sebuah novel yang berjudul Gone Girl yang kemudian dibintangi oleh Ben Affleck dan Rosamund Pike. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil, kronologi, baru opini gue. Yuk kita mulai. Leslie Dennis Peterson lahir pada 4 Mei 1975. Pada saat kejadian, usianya 27 tahun. Leslie ini ikut cheerleader di sekolahnya dan setelah lulus, ia mengambil Politeknik California. Sewaktu kuliah ini, ia sering pergi ke Pacific Cafe, di mana ia melihat Scott Peterson dan ia menulis nomor teleponnya di secari kertas. Lalu, ia beri kertas itu ke temannya Scott, agar temannya Scott ini mau memberi kertas itu kepada Scott, tapi sama Scott kertas itu dibuang. Namun Leslie tidak menyerah, ia terus mendekati Scott hingga mereka pun menikah 3 tahun kemudian. Scott bekerja di perusahaan Eropa, yaitu di pabrik pupuk. Pekerjaannya ini sungguh mapan dan Leslie bekerja sebagai guru pengganti. Nampaknya Leslie sangat menikmati perannya sebagai istri dari Scott hingga pada tahun 2002 ia pun hamil setelah 4 tahun menikah. Dan kita masuk ke kronologinya. 23 Desember 2002 pukul 17.45 seperti biasanya yang sudah menjadi rutinitas Leslie serta Scott, di mana Scott sering potong rambut di salon milik kakaknya Leslie. Amy bercerita kepada Scott kalau ia sudah pesan sekeranjang buah untuk hadiah Natal kakeknya, tapi keranjang buah itu belum ia ambil. Scott menawarkan diri untuk mengambilkan keranjang buah itu karena kebetulan ia mau bermain golf pada esokan harinya di tanggal 24 itu. Scott juga bilang ke tetangganya kalau ia mau main golf di tanggal 24. Pada malam harinya sekitar pukul 8.30, Ibu Leslie menelpon Leslie dan mereka berbincang-bincang. Pada 24 Desember 2002, Scott dan Leslie menjalankan rutinitas mereka seperti biasa. Mereka bangun pagi, membereskan tempat tidur, dan mereka menikmati sarapan bersama. Bahkan Scott secara detail menjelaskan kalau Leslie menikmati serealnya dan mereka sarapan sambil menonton Martha Stewart, acara yang disukai oleh Leslie. Scott bilang kepada polisi kalau Leslie pada saat itu berencana mau memasak kue jahe dan ia bersiap mau mengepel lantai dan menyiapkan tali lis anjing untuk mengajak anjing Golden Retriever milik mereka yang bernama Mackenzie jalan-jalan. Sedangkan Scott berniat untuk pergi memancing. Saat itu pukul 9.30. Pukul 10.30 Karen Servas, tetangga mereka, melihat Mackenzie berkeliaran di jalanan, sehingga ia pun mengambil lis Mackenzie dan menaruh Mackenzie di halaman belakang rumah Peterson, kemudian menutup pintunya. Ada tetangga lain yang mengatakan kalau ia melihat Mackenzie berlarian di sekitar jalanan, dan ada tetangga lain yang mengatakan kalau ia melihat Karen yang memasukkan Mackenzie ke halaman belakang rumah Peterson. Scott menelpon 3 kali ke rumah, namun ia tidak menemukan jawaban dari Leslie, sehingga Scott mulai khawatir. Scott mengatakan kalau ia kembali ke rumah sore itu. Ia melihat Mackenzie ada di pekarangan belakang rumah dan pintu belakang rumah tidak terkunci. Scott melihat mobil Leslie masih ada di parkiran dan ia menduga kalau Leslie dijemput oleh ibunya. Kemudian Scott pun masuk dan mandi karena bajunya kotor basah habis memancing. Jadi Scott pun mandi dan ia bilang dia buru-buru karena pada saat itu mau malam Natal dan dia mandi sambil makan pizza. Saat ia ke dapur, ia melihat ada pesan suara dari ayah tirinya Leslie dan disitulah ia tahu kalau Leslie tidak dijemput oleh ibunya. Scott segera menelpon ibunya Leslie dan mengatakan kalau Leslie is missing. Leslie hilang. Di tahap pertama pencarian ini, keluarga Leslie mengatakan kalau Scott ini adalah suami yang penyayang, suami yang setia, dan bahkan mereka mensupport Scott di saat konferensi pers. Scott dihujani berbagai pertanyaan, seakan dia adalah tersangka. Awalnya polisi tidak menaruh curiga hingga pada saat mereka datang ke rumah dan memeriksa mobil serta kapalnya Scott.
mereka menemukan kalau Scott tidak kooperatif dalam investigasi. Ada petugas yang mau memotret kapal Scott yang ia simpan di marina, dan saat ia sampai di sana, Scott bilang kalau tidak ada power di situ, tidak ada lampu di sana. Petugas itu bilang, ya udah tidak apa, saya paling hanya memotret 5 atau 6 foto saja dan sudah. Setelah ia melakukannya, petugas itu bilang ke pengelola, kenapa tidak ada power di sini? Oleh pengelola dibilang, di sini lampu tidak pernah mati. Dan di situ polisi pun mulai menaruh curiga. Scott diinterview selama 7 jam namun tidak ditemukan kecurigaan apa-apa. Karena kalau memang orang berbohong, setidaknya ada pernyataan-pernyataan dia yang berubah. Tapi di sini Scott tetap kekeh, tetap pada satu jawaban kalau di hari itu ia pergi memancing dan ia melihat Lacey mengepel. Sampai suatu ketika muncullah seorang wanita yang bernama Amber Frey. Dia ini mengaku kepada polisi kalau dia adalah selingkuhannya Scott. Mereka sudah menjalani hubungan setidaknya selama 1 bulan sebelum Lacey menghilang. Mengenal Scott dari mulai November 2002 itu. Dan saat itu Scott bilang ke Amber kalau Scott single, jomblo. Hingga akhirnya polisi pun menemukan fakta lain kalau Scott mengasuransikan istrinya sebesar $250,000 beberapa saat setelah Lacey hamil. Sementara si istri masih hilang, Scott menjual mobilnya Lacey serta berniat menjual rumahnya juga. 13 April 2003, polisi menemukan ada jenazah bayi di tepi pantai San Francisco dan kemudian diidentifikasi sebagai Connor, calon bayi Scott dan Lacey yang belum lahir itu. Keesokan harinya, jenazah Lacey ditemukan setidaknya sejauh 2 km dari tempat ditemukan jenazah bayi itu. Bayi mereka. Kedua jenazah kondisinya sudah sangat rusak, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana caranya mereka meninggal. Setelah ditemukan jenazah Lacey, polisi pun segera menjemput Scott. Dan Scott sudah mengubah warna rambutnya menjadi pirang dan ia menumbuhkan brewoknya, serta diduga kalau Scott mau melarikan diri ke Meksiko. Ia sudah mempersiapkan setidaknya ada uang cash sejumlah 14 atau $15,000, beberapa peralatan memancing dan camping, dan ratusan pil tidur serta beberapa Viagra. Dia mau kabur tapi bawa Viagra. Ada beberapa poin yang menjadi kejanggalan di kasus ini. Selama menikah, setidaknya Scott pernah selingkuh sebanyak 3 kali. Tetapi selama menikah ini, tidak pernah sekalipun Lacey menyebut kalau Scott pernah selingkuh. Hanya pada saat sebelum Lacey menghilang, kalau ada temannya Amber yang mengetahui kalau Scott sudah menikah, ia memaksa agar Scott itu bilang ke Amber dan juga dia bilang ke Lacey tentang perselingkuhannya ini. Kalau Scott tidak bilang, temannya itu yang akan bilang. Maka Scott pun mengatakan kepada Amber dan juga Scott mengatakan perselingkuhannya ini kepada Lacey, dan Scott bilang ya kelihatannya Lacey mau menerimanya. Kelihatannya aja, tapi dia tidak tahu bagaimana perasaan seseorang pada saat mengaku kalau sudah selingkuh. Melihat catatan sebelumnya di mana Lacey pertama kali yang bergerak untuk melakukan PDKT di dalam hubungan mereka ini, bisa dikatakan kalau Lacey yang bilang ke keluarganya, Scott ini adalah cowok idaman, Scott ini adalah cowok yang paling baik bagi dirinya. Dia meyakinkan keluarganya kalau Scott ini adalah yang terbaik dan yang pantas untuknya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Dan mengapa Lacey tidak mengatakan hal itu? Karena bisa jadi Scott bilang, "Oke, Lacey, aku selingkuh, tapi kamu jangan bilang ke orang lain kalau aku selingkuh." Terlebih, pada saat itu, Lacey sedang hamil. Ya, Lacey diam. Walau memang bagi keluarga dan teman yang melihat, ya ini bukan biasanya yang Lacey lakukan. Karena biasanya Lacey selalu sharing, selalu cerita apa yang ia alami. Tapi kenapa perselingkuhan ini ia tidak cerita? Karena ada juga kemungkinan seperti itu. Ada hal yang bisa ia ceritakan dan ada hal yang tidak ia ingin ceritakan. 1 hari setelah Lacey menghilang,
Amber dan Scott merayakan Natal bersama. Seakan-akan Scott tidak merasa bersalah, tidak ada beban. Ada relasi Scott yang mengatakan waktu di pengadilan itu kalau Scott ini memiliki kelainan seksual. Jadi setidaknya Scott ini berhubungan intim dengan wanita yang bukan istrinya. Dan apakah hal ini yang menyebabkan Scott untuk melakukan hal keji itu terhadap istri yang tengah hamil itu? Selingkuh? Iya. Tapi membunuh? Karena ada juga ya di banyak kasus di mana suami melakukan hal itu terhadap istrinya karena orang ketiga. 9 Desember, 15 hari sebelum Lacey menghilang, Scott mengatakan kepada Amber, dan selanjutnya Amber ceritakan kepada polisi kalau Scott bilang istrinya sudah meninggal dan nanti adalah Natal pertama ia tanpa istrinya. Scott juga bilang nanti setelah 26 Januari 2003 itu mereka bisa bersama-sama. 15 hari setelah Lacey menghilang, Scott memesan saluran TV channel khusus dewasa. Tapi kemudian ia cancel di saat polisi tiba-tiba datang ke rumahnya. Sebelum kejadian hilangnya Lacey, Scott membeli 5 sak semen yang rencana Scott mau dibuat jangkar DIY dari semen. 1 sak bisa untuk 1 jangkar. Jadi setidaknya ada 5 jangkar yang dibuat oleh Scott. Namun polisi hanya menemukan 1 jangkar, di mana 4 jangkar yang lain. Dan pada saat diteliti, ternyata jangkar yang dari semen itu kandungannya tidak sama dengan semen yang dibeli Scott. Jadi tidak tahu apa benar ia membeli semen untuk dibuat jangkar untuk menenggelamkan istri dan janinnya. Scott membeli bot itu dengan alasan ia mau menghadiahkan bot itu untuk ayah tirinya Lacey. Tapi ia pakai dulu untuk memancing. Apalagi ternyata bot itu tidak bisa dipakai untuk air asin, air laut. Ada yang berpendapat kalau bot itu dibeli khusus untuk menghilangkan Lacey dan janinnya. Yang bot itu ia beli 15 hari sebelum Lacey menghilang. Di hari yang sama ia katakan kepada Amber kalau istrinya sudah meninggal. Mengapa Scott pergi memancing padahal ia bilang ke beberapa orang kalau ia pergi main golf? Karena semalam sebelum kejadian ternyata hujan deras dan sehingga Scott memutuskan untuk mancing saja. Ayahnya Scott bilang kalau bot itu sudah bot yang keempat yang pernah dia beli. Jadi sebelumnya ia beli jual dan itu adalah bot yang keempat. Tapi Lacey tidak pernah menyebutkan kalau Scott beli bot. Ya kemungkinan entahlah. Ada beberapa saksi mata di bay pada saat Scott memancing itu. Mereka melihat Scott, mereka mengenali Scott, tetapi mereka tidak melihat ada benda besar ya seperti bentuknya seperti karung besar yang mungkin ya atau kardus besar tidak terlihat di bot itu. Dan apalagi kenapa juga dia mau buang jenazah di tengah siang bolong? Kalau melihat bot yang dibeli Scott ini bukanlah bot yang cukup untuk mengangkut ibu hamil gitu ya, yang sosoknya apalagi sudah hamil 7,5 bulan ya, mendekati 8 bulan. Dan kalaupun Scott mau membuangnya, menurunkan jenazah itu ya yang pasti beratnya lebih daripada Scott pasti akan kesulitan karena kapalnya ombang-ambing. Dengan kapal sekecil ini, dengan bot sekecil ini, nampaknya tidak mungkin Scott melakukan hal itu. Jadi Scott pun mengaku tidak bersalah. Namun kemudian Scott dihukum karena pembunuhan atas kematian Lacey dan pembunuhan tingkat kedua atas kematian Connor, anak mereka. Meskipun demikian, hukuman matinya dibatalkan pada 24 Agustus 2020. Adapun opini gue tentang hal ini, ada beberapa hal yang memang mengindikasikan sepertinya Scott adalah tersangka utama di kasus ini. Namun dengan poin-poin yang tadi sudah gue sebut, gue tidak menemukan adanya relasi. Apalagi yang ditemukan pertama kali adalah janin bayinya si Connor baru Lacey. Sepertinya ada teori baru di mana Lacey melahirkan di suatu tempat, entah di pinggir pantai, entah dia melompat dari jembatan, atau ia terseret arus yang deras, atau entah apalah ya apa yang terjadi pada Lacey. Apa dia memutuskan untuk bunuh diri atau memang ini adalah pembunuhan. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan
Kalau kamu punya unek-unek atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.